Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Jayapura, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melaporkan hasil kerja saya pada tugas 2 basis data. Oke, jadi pada tugas 2 ini itu berdasarkan diagram di atas, kita disuruh buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi untuk panduan mengerjakannya sesuai dengan BMP MSIM 4206 basis data. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Sini langsung buka aplikasi exam-nya. Nah, untuk bagian Apache dan MySQL-nya ini kita klik start. Oke, setelah berjalan kita lanjut buka Google. Di sini kalau di pencarian itu klik http://2 kali dan contohnya seperti ini. PHP myadmin, setelah itu saya klik enter, tampilannya akan seperti ini. Jadi yang pertama yaitu kita buat basis data baru atau database baru. Jadi sini saya langsung aja buat baru, yaitu di sini sudah ada tugas 2 basis data. Sebelumnya saya sudah tes dan saya uji coba sendiri sebelum saya melakukan ini. Jadi saya buat. Setelah itu saya buat SQL. Nah, untuk di sini dia seperti ini. Jadi tugas 2-nya sudah jadi, database barunya sudah jadi. Setelah itu saya buat tabel baru yang pertama yaitu saya buat administrator terlebih dahulu. Jadi dia ini memiliki primary key-nya yaitu ID admin, punya waktu jaga, dan nama admin. Oke, langsung saja kita masukkan yang pertama yaitu ID admin. Kita masukkan tagger, jadikan primary key-nya. Terus masukkan nama admin, dan waktu jaga. Oke, setelah itu kalau sudah saya kirim, jadi dia sudah terbuat tabel yang pertama yaitu administrator. Kita lanjut buat tabel yang kedua yaitu kita buat tabel dokter. Jadi dokter ini mempunyai primary key-nya yaitu ID dokter. Setelah itu dia punya atribut, ada nama dokter,
Dan yang terakhir adalah waktu kerja. Oke, jadi dokter mempunyai primary key ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, dan terakhir adalah waktu kerja. Oh sorry, ternyata ini ada spesialis. Spesialis kasih 15. Oke, jadi ada setelah itu kita kirim. Oke, untuk tabel dokternya sudah jadi. Oke, lanjut buat tabel yang ketiga, yaitu pasien. Jadi di sini pasien memiliki primary key-nya di pasien, dan atribut biasanya ada nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Buat tabel baru dulu. Pasien itu ID pasien, primary key, ada nama pasien, dan jenis kelamin. Jadi pasien hanya punya 4 saja, untuk atributnya 3 dan primary key-nya 1. Setelah itu kita kirim. Oke, untuk tabel pasien sudah jadi. Kita lanjut buat tabel selanjutnya, yaitu kita buat tabel dokter admin. Untuk primary key-nya yaitu di sini ada ID data. Lalu ada ID admin, masukkan ID dokter.
Oke, jadi untuk dokter admin punyai primary key-nya, ID data, dan 2 atribut biasanya. Langsung saja saya kirim. Oke, lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu pasien dokter. Di sini dia ada untuk primary key-nya, yaitu ada ID. Untuk atribut biasanya ada 4, yaitu ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. ID dokter ya. Oke. Jadi untuk tabel pasien dokter itu ID untuk primary key-nya dan 4 untuk atribut biasanya. Setelah itu saya kirim. Oke, untuk tabel pasien dokter sudah, tinggal yang terakhir yaitu tabel daftar. Jadi untuk daftar ini dia primary key-nya yaitu ID daftar. Ada ID pasien, ID admin, jadi untuk tabel daftar memiliki satu primary key yaitu ID daftar dan 2 atribut biasa yaitu ada ID admin dan ID pasien. Satu saya kirim. Oke, jadi untuk tabel-tabel di tugas 2 ini sudah saya buat ke dalam basis data MySQL. Jadi sudah terbuat, jadi ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Langkah selanjutnya yaitu kita lanjut, kita buat kita desain, kita kembali ke struktur. Oke, setelah itu saya desain. Kita pilih di sini ada desainer. Oke, setelah jadi seperti ini, kita atur dulu. Jadi untuk dokter admin,
Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan relasi. Jadi sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field yang akan dijadikan foreign key. Jadi foreign key ini adalah sekumpulan kolom di dalam tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain. Jadi fungsinya itu untuk menghubungkan dari data satu tabel ke tabel yang lain begitu. Jadi umpamanya di sini ada tabel dokter admin, di sini ada foreign key-nya, ada ID dokter dan ada ID admin. Oke. Terus untuk tabel daftar di sini ada ID admin dan ID pasien. Nah, untuk di sini ada untuk tabel pasien dokter, foreign key-nya di sini ada ID dokter dan ID pasien. Oke, jadi sebelum itu kita pergi dulu ke dokter admin. Jadi kita melakukan pengaturan foreign key. Jadi kita pilih tabel dokter admin dulu. Setelah itu kita pilih struktur. Di sini kita pilih untuk ID dokternya. Nah, kita pilih indeks. Di situ oke. Oke, lagi untuk ID adminnya juga. Kita lanjut untuk ke tabel daftar. Jadi di tabel daftar ini kita pilih struktur. Jadi di tabel daftar ini foreign key-nya ada ID pasien dan ID admin. Jadi untuk lainnya pilih indeks, habis itu oke. Jadi untuk ID adminnya juga pilih indeks dan klik oke. Oke, setelah itu lanjut ke untuk tabel pasien dokter. Kita pilih struktur. Jadi di tabel pasien dokter ini itu ada ID dokter, foreign key-nya, dan ada ID pasien. Setelah jadi seperti ini, kita kembali lagi. Kembali ke designer. Oke. Setelah seperti ini, kita simpan dulu, simpan halaman. Jadi tugas 2 basis data. Oke, selanjutnya yaitu membuat relasi. Jadi pada menu di samping sini pilih create relationship. Oke, kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Jadi pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field foreign key-nya. Jadi misalnya pada tabel pasien dan dengan tabel pasien dokter. Jadi di sini kita pilih fieldnya ID pasien di tabel pasien sebagai reference key-nya, kemudian pilih field ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign
key-nya. Sini on delete-nya kita ganti dengan case, kita ganti ini. Setelah itu kita klik OK. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat ke tabel yang lainnya. Oke, di sini pilih ID dokter. Di sini ada ID dokter. Inilah hasil akhir dari tugas 2, yaitu diagram pada kasus tersebut dibuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP. Jadi itulah tadi laporan kerja saya pada tugas 2 basis data. Cukup sekian dan terima kasih.